Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu. Wow. Teman-teman, menurut kalian berita yang lagi viral di Indonesia ini apa? Tentang pemerintah kita. Menurut saya sih yang lagi viral itu adalah pernyataan anggota DPR yang kritik atau mungkin dikatakan tidak suka dengan naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Apakah ada nilai transfer dari klub kepada PSSI? Anggarannya diambil dari APBN di Kemenpora atau sponsorship yang didapatkan secara private? Bu, gak ada kayak begitu ya. Yang namanya ada pemain yang dipanggil oleh negara untuk membela negaranya itu nggak ada nilai transferan ya antara klub dan negara yang dibela oleh pemain ya. Setahu saya itu hanya ada komunikasi secara baik untuk klub dan komunikasi yang baik juga dari klub ke negara. Itu setahu saya tidak ada nilai tertentu yang disepakati ya. Saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Wow. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudang atlet, Pak. Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih. Mereka berhasil sukses karena ada yang latih. Berarti pertanyaan kami dari Demokrat, bagaimana dengan upaya dari Kemenpora untuk bagaimana pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Kalau memang perlu jangan atletnya kita ambil, tapi pelatihnya dong kita ambil dari luar negeri. Kalau misalnya pelatih kita dianggap belum mampu untuk mencetak atlet-atlet yang luar biasa. Karena pengalaman kemarin kita ambil atlet dari luar ternyata tidak berhasil juga. Itu kita bicara tentang keberhasilan. Apakah ini 3 atlet yang luar biasa ini kita berharap dengan penuh mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia? Itu doa kita semua ya. Tapi bagaimana kalau ini gagal lagi? Apa yang akan dilakukan oleh Kemenpora? Jangan kita ulangi terus begini, panggil dari luar tapi tidak pernah membanggakan. Itu artinya menurut saya mungkin Tuhan juga mengingatkan. Aduh. Anggota DPR Komisi 10 ngelawak nih teman-teman. Aduh, dari pernyataannya. Kalau hanya dibutuhkan untuk berlari-lari, atlet lari, atlet main bola atau dan lain, hanya dibutuhkan loh. Itu loh kata-katanya. Aduh. Memang betul, Ibu. Saya berharap Ibu menonton ini ya. Kita sama-sama dari Nusa Tenggara Timur ya, Ibu. Memang betul. Kita ini banyak sekali. Ada ratusan bahkan ribuan atlet yang ada di Indonesia ini. Bahkan di Nusa Tenggara Timur ini pun banyak. Ada ratusan atlet. Tapi sayang. Rata-rata atlet yang kita miliki ini sebagian besarnya itu mentalnya jelek sekali. Ketika ketemu lawannya yang lebih berat dari mereka, mentalnya langsung anjlok. Kapan terakhir kali kita punya peluang bisa ikut kualifikasi Piala Dunia? Apalagi masuk ke tahap yang ketiga, ronde yang ketiga, atau
ini kualifikasi round 3. Kapan? Kalau masyarakat saja nih, teman-teman, masyarakat kecil aja mendukung langkah PSSI untuk melakukan ini, untuk menaikkan nama bangsa, mengharumkan nama bangsa, masa Anda sendiri yang ini? Wah, ini kacau nih, kacau. Gini ya, Ibu, para pemain diaspora yang sedang berjuang di fase kualifikasi Piala Dunia ini, mereka ini tulus, Bu. Mereka mau membela. Tapi coba Ibu sekali-sekali merenung. Kenapa sih mereka mau membela timnas Indonesia? Kenapa mereka mau membela Indonesia? Apakah hanya semata-mata untuk uang? Atau hanya semata-mata untuk menarik popularitas? Tidak, Bu. Tapi panggilan jiwa mereka untuk membela timnas itu yang harus kita hargai, harus kita hormati. Kalau mindset Ibu hanya berpikir, wah, prestasi itu harus mendapatkan piala, Ibu salah besar. Karena dari kompetisi-kompetisi yang para pemain atau timnas kita ikuti, di situ ada promosi besar-besaran untuk negara kita. Di situ ada mata dunia yang akan melirik kita. Jadi pahami secara baik-baik. Saya yakin sekali Pak Erick Thohir sedang mempersiapkan langkah untuk memajukan sepak bola Indonesia, untuk menerbitkan bibit-bibit lokal kita. Saya yakin dan percaya sekali. Karena beliau sendiri pernah bilang, Ibu Anita selaku anggota DPR kritik naturalisasi Kevin Dick. Ibu ini bilang, saya harap ini yang terakhir. Karena melihat dari pengalaman kemarin, ambil dari atlet luar, itu nggak ada yang berhasil. Jangan diulangi lagi begini, karena banyak atlet luar dan ternyata nggak membanggakan. Ya intinya begitu ya. Jadi Ibu Anita dari Partai Demokrat ini beranggapan bahwa timnas kita itu nggak ada hasilnya. Jadi yang kemarin peringkat 4 di Piala Asia U23 itu bukan hasil positif. Lolos ke Piala Dunia di round 3 juga itu bukan hasil positif. Ibu ini kritik kenapa harus ambil atlet luar. Nah sekarang saya tanya Bu, kenapa Ibu kalau kunjungan kerja juga harus keluar? Partai Ibu mengizinkan kadernya untuk kunjungan kerja ke luar negeri. Padahal setelah kunjungan kerja keluar juga nggak ada yang berhasil tuh. Kerjanya biasa-biasa aja. Bahkan banyak yang mengecewakan rakyat. Ya mungkin Ibu ini nggak tahu, hiburan rakyat Indonesia satu-satunya adalah nonton bola. Bukan nonton sidang anggota DPR. Iya, betul. Di dalam sepak bola, kami diajarkan untuk kerjasama. Tim saling support. Tapi kalau kami nonton sidang, kami diajarkan untuk saling debat, saling ribut, dan saling sikut-sikutan. Saling menjatuhkan. Ya mungkin ini adalah kode panggilan silaturahmi ya dari Ibu Anita. Jadi yang mau silaturahmi disambut dengan senang hati. Ibu anggota DPR ini mengkritik naturalisasi Kevin Dick. Beliau mempertanyakan Kemenpora sampai kapan program naturalisasi ini terus dilanjutkan. Menurut ibu ini, harusnya kita jangan mengambil pemain naturalisasi dari luar, tapi pelatih dari luar untuk mencetak pemain yang terbaik menurut ibu ini. Ya, kritikan dari ibu anggota DPR fraksi Partai Demokrat ini memang bagus. Tapi ada hal yang belum dipahami oleh ibu ini. Pemain yang bagus itu bukan dicetak oleh pelatih, Bu, tapi oleh kompetisi. Sementara kompetisi kita sekarang itu ada di posisi 26, Bu, ya. Jadi gimana kita mau bersaing dengan negara-negara Asia? Jadi sebenarnya kritik ibu kepada Kemenpora tentang naturalisasi ini salah alamat. Harusnya ibu mengkritik PSSI, karena kompetisi ini kan ada di bawah tanggung jawabnya PSSI. Salah satu faktor yang membuat liga kita belum maju, yaitu operator Liga 1 dan Liga 2 itu belum dipisah, masih sama. Iya, makanya betul. PT LIB kewalahan. Wajar kalau sekarang Liga 2 itu tidak terlalu diperhatikan, beda dengan Liga 1 yang mungkin sekarang mulai naik. Ya naik pun Liga 1 hanya berada di 26 Asia ya. Ini bukti Liga 1 itu levelnya parah. Ya. Silvano Convalius, top skor Liga 1 2017, 37 gol. Nah musim depannya dia pindah ke Liga Thailand itu mandul. Dan akhirnya dia pensiun karena frustasi. Paco Kemone, top skor Liga 1 2014, ISL waktu itu namanya. Musim depannya 2015 dia pindah ke Liga Malaysia, mandul. Jadi kalian udah paham kan? Wajar liga kita itu levelnya di bawah, memang kualitasnya masih buruk. Jadi Bu, itu alasannya kenapa kita itu butuh menaturalisasi pemain-pemain dari Eropa. Karena liga kita belum bisa mencetak pemain-pemain terbaik.
Ya menunggu liga kita bisa mencetak pemain terbaik, kita ambillah naturalisasi dari Eropa. Mudah-mudahan ibunya paham. Salam Di Matteo. Paham kan? Nah, sekarang sudah paham. Seharusnya buat ibu lebih fokus ke dalam itu membenahi sistem-sistem yang ada supaya semua lini kita itu bisa berjalan dengan baik. Jangan hanya pada saat timnas kita lagi di masa yang lagi enak-enak, ibu tiba-tiba masuk mengkritik dan lain sebagainya. Kritik boleh, tapi harus dengan data yang jelas ya teman-teman. Begini membantah argumen DPR yang nggak tahu soal bola. Karena kita tidak miskin atlet. Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Faktanya skuad Indonesia sekarang adalah skuad yang mampu menembus ronde 3 Piala Dunia. Jadi bukan soal banyaknya atlet. Penduduk banyak seperti Cina dan India pun tidak otomatis bisa berprestasi di Piala Dunia. Kalau memang perlu jangan atletnya kita ambil, tapi pelatihnya dong kita ambil dari luar negeri. Kalau misalnya pelatih kita dianggap belum mampu untuk mencetak atlet-atlet yang luar biasa. Asal ibu tahu pelatih kita namanya Shin Tae-yong asal Korea Selatan. Makanya kita bisa maju ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena pengalaman kemarin kita ambil atlet dari luar ternyata tidak berhasil juga. Kita sudah berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar dan masuk ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Itu prestasi yang sebelumnya kita belum pernah raih. Ibu Anita Gah ini tidak tahu soal timnas. Apa mungkin ibu memberi solusi sedangkan masalahnya saja ibu tidak tahu? Ya, kalian tahulah. Dari apa yang dikatakan oleh ibu-ibu Komisi 10 DPR ini, terlihat bahwa insan-insan di pemerintahan banyak yang belum tahu tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Terlihat dari statementnya ibu-ibu Komisi 10 DPR ini yang bilang, semoga ini jadi yang terakhir untuk proses naturalisasi pesepak bola. Padahal ibu ini nggak tahu ya teman-teman bahwa negara Indonesia dengan penduduk 250 juta penduduk kurang lebih ya, nggak tahu bahwa negara Indonesia hanyalah negara penikmat sepak bola terbanyak. Bukan negara yang berbakat dalam melahirkan pesepak bola berbakat teman-teman. Ini kelihatan ya. Sembari menunggu perkembangan atau proses yang lagi diusahakan oleh Pak Erick Thohir beserta jajaran PSSI yang ingin memberikan perkembangan sepak bola Indonesia agar kedepannya lebih baik dan lebih maju lagi ya. Semoga kedepannya ibu-ibu Komisi 10 DPR atau semua insan di pemerintahan yang bekerja di DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat mengerti bagaimana keadaan sepak bola Indonesia sekarang ini ya. Jadi nggak asal omong, nggak asal ucap teman-teman. Menurut pendapat kalian teman-teman, tulis di kolom komen. Gimana ini? Setiap proses naturalisasi masih aja anggota-anggota entah Komisi 3 atau Komisi 10 DPR yang selalu kontra dengan proses naturalisasi. Apa karena mereka nggak tahu? Apa bagaimana teman-teman? Atau ada tujuan terselubung? Tulis pendapat kalian di kolom komen ya teman-teman. Terima kasih. Mantap. Ya, jadi aku pengen coba menjelaskan nih kepada Bu Anita. Kalau dari pernyataan Ibu Anita ini, Bu Anita ini mengkritik dan meminta PSSI dan Kemenpora untuk lebih memperhatikan atlet-atlet lokal. Ya, jadi begini Bu Anita yang terhormat. Memang kalau untuk atlet-atlet lokal kita itu sangat banyak, Bu. Tapi banyaknya kuantiti itu belum menentukan adanya quality. Artinya apa? Banyaknya total atlet yang ada di Indonesia itu belum menentukan sebuah kualitas. Dan yang dilakukan oleh PSSI dan Menpora saat ini adalah mengambil para pemain timnas Indonesia diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia. Yang artinya itu mereka masih bagian dari masyarakat Indonesia. Yang bedanya dengan kita adalah mereka dari kecil itu tinggal di luar negeri, tapi memiliki garis keturunan Indonesia. Bedanya di mana, Bu? Toh sama-sama memiliki darah Indonesia. Dan sampai sejauh ini pun, berkat para pemain-pemain diaspora, PSSI berhasil membuktikan bahwasanya prestasi timnas Indonesia putra itu jauh meningkat. Jadi saya rasa sebagai fans timnas Indonesia, itu tidak ada masalah
kita melakukan naturalisasi kepada pemain yang memiliki darah atau garis keturunan Indonesia. Apalagi pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong, tidak pernah membedakan. Pemain-pemain lokal dan pemain-pemain diaspora semua mendapatkan kesempatan yang sama. Artinya tinggal para pemain lokal kita itu harus membuktikan kualitasnya itu setidaknya sama dengan pemain-pemain diaspora yang ada di timnas Indonesia sekarang. Jadi kesimpulannya adalah quantity belum menentukan quality. Sekian dan terima kasih, Bu. Menurut kalian gimana, guys? Setuju nggak dengan pernyataan dari Bu Anita Coba ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Sekarang paham kan, Ibu? Memang jumlah atlet kita di Indonesia ini banyak sekali. Seperti yang saya bilang, mungkin bisa sampai ribuan orang. Tapi itu belum tentu menjamin kita bisa ini kualitasnya sebagus. Karena ada banyak faktor yang menyebabkan kualitas para atlet kita, khususnya sepak bola itu belum bisa bersaing. Nuroji, pemain naturalisasi nggak bikin kita bangga. Baik. Pemain naturalisasi kita tidak bikin kita bangga. Yang benar saja nih, bro. Nuroji, anggota Komisi X DPR RI, bilang bahwa ia tidak terlalu bangga dengan prestasi timnas Indonesia saat ini. Hal itu karena banyaknya pemain naturalisasi dalam tim. Meskipun ia setuju dengan strategi naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas, ia merasa kebanggaannya berkurang karena terlalu banyak pemain yang dinaturalisasi. Pandangan Nuroji tentang naturalisasi pemain di timnas Indonesia perlu ditinjau ulang. Program naturalisasi yang dijalankan Indonesia berbeda dari negara-negara kebanyakan. Negara kita menitik beratkan pada pencarian pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia. Mayoritas pemain yang dinaturalisasi adalah keturunan Indonesia. Artinya dia punya hak untuk membela tanah airnya. Dan jika dikaitkan dengan pembinaan, tentu hal tersebut akan mengikuti. Ingat, PSSI hari ini baru pulih dari membangun dirinya kembali setelah berpuluh-puluh tahun hancur oleh kepentingan elit. Oleh karena itu, perlu proses panjang untuk berbenah ini dan itu. Itu aja tahu, tapi masa nggak tahu ya? Gini ya, naturalisasi itu kan bagus. Hanya orang-orang yang pemikirannya sempit saja yang selalu melihat itu sebagai sesuatu yang buruk. Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita elulukan dan kemudian main, selesai. Saya kira tidak. Saya tidak sekedar itu. Saya ingin menggunakan filosofi Batak. Naturalisasi boleh disebut manjo mulak matamuan. Dalam bahasa Indonesia disebut memanggil pulang sang mata air. Wah. Ini dong. Saya ulang, memanggil pulang sang mata air. Mata air. Mata air. Oh, di sana mata airnya. Mata air seperti air yang sudah mengalir nun jauh ke sana. Kalau di Solo lagu Bengawan Solo, akhirnya ke laut. Nggak mungkin balik air di laut ke atasnya. Tapi kita perlu dia. Karena itulah naturalisasi. Memanggil pulang kembali ke asalnya. Nah, dengan begitu ada yang mau pulang, nggak tahu cara pulang. Nah. Ada yang mau pulang, juga nggak tahu cara bagaimana pergi pulang. Negara Indonesia menyediakan undang-undang untuk cara pulang kepada warga negaranya yang pergi nun jauh di belahan dan pelosok dunia. Dengan begitu, maka kita letakkan naturalisasi ini pada filosofi warga negara turunan kita kembali. Gini kan, pemahaman seperti ini kan enak. Enak. Saya kira kedua pemain ini akan memperkuat pada posisinya masing-masing seperti yang tadi sudah dijelaskan. Tentu dengan catatan bahwa ya selama ini kita melihat bahwa pemain-pemain yang melalui proses naturalisasi memang benar-benar menunjukkan kualifikasi pemain yang patut kita banggakan. Artinya ya dengan segala macam disputable yang terjadi di media sosial soal keturunan, tapi saya kira semua hal ini
terbantahkan ketika di lapangan. Ketika teman-teman anak-anak muda ini memang berjuang dengan membawa Garuda di dada, dan mereka memang berjuang bermain dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perjuangan membela tim Indonesia. Saya kira ini merupakan suatu kebanggaan, dan kita harap kedua pemain saudara kita ini, saudara Eliano Johannes Reinders dan Miss Victor Joseph Hilgers ini juga akan menunjukkan kualitas yang sama atau melebihi kualitas-kualitas yang sudah ada, sehingga dengan demikian kita akan mempunyai banyak pilihan. Saya kira sepak bola modern sekarang ini adalah hal yang sifatnya universal, fenomena universal. Kasih dari paham manapun itu, mereka Pak. berasal, ketika mereka membela suatu tim, mereka bermain dan ya dengan keseriusan, bermain dengan sungguh-sungguh. Di tengah sepak bola kita yang kita lihat kemarin dengan segala macam kontroversinya, saya kira teman-teman ini bisa memberikan warna baru di dalam dunia persepak bolaan kita. Kita tidak perlu malu, kita tidak perlu merasa rendah diri untuk menaturalisasi saudara-saudara kita yang ada di luar negeri. Saya kira ini alasan yang bisa menjadi alasan kami untuk memberikan dukungan kepada saudara Eliano Johannes Reinders dan Miss Victor Joseph Hilgers untuk diterima menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk tim nasional Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada perwakilan dari fraksi PDI Perjuangan yang sudah memberikan kata persetujuannya, dan selanjutnya perwakilan dari fraksi Partai Golongan Karya, Pak. Ketemu orang yang mengerti tentang bola, orang yang bahas tentang bola mengerti dan tahu, saya yakin mereka akan setuju dengan apa yang dilakukan oleh federasi sepak bola kita. Iya kan? Karena pada dasarnya menaturalisasi pemain yang berdarah Indonesia itu bukanlah sebuah dosa. Malah itu membuat seluruh masyarakat Indonesia itu bahagia. Kapan lagi melihat timnas kita bertanding di Piala Dunia loh, melawan tim-tim hebat yang sudah sering berlangganan di Piala Dunia. Gini, kalau orang yang mengerti, yang paham tentang bola, pasti mereka akan sangat bahagia sekali melihat ada banyak pemain-pemain kualitas bagus mau membela Indonesia. Itu sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa. Ingat ya, prestasi itu tidak selalu bicara tentang piala, mendapatkan piala atau juara ini juara itu ya. Tidak selalu konsepnya ke situ. Prestasi itu bisa membawa harum negara kita, bisa mempromosikan negara kita melalui sepak bola, bisa mengangkat nama kita, bisa mengangkat martabat kita. Itu kita bisa kategorikan sebagai prestasi juga. Jangan selalu berkonotasi atau mengartikan sepak bola kita itu dengan harus mendapatkan piala. Semuanya butuh proses. Tapi sembari kita menikmati proses yang ada, kita juga jangan lupa menikmati permainan para pemain timnas kita yang sekarang ini. Saya pikir kita tidak perlu malu. Kita harus bangga mendukung apa yang sedang berjalan ini. Peace.